Hello, Assalamualaikum everyone. My name is Shakila Azara and I'm from class management 22B and my NPM is 224111052, and in this video I will presentation about technique sampling and I'm joined the class in Statistika Ekonomi. Baik, next. Dimulai dari pengertiannya. Apa itu teknik sampling? Sampling adalah proses kunci dalam penelitian statistik yang melibatkan pemilihan sejumlah kecil elemen atau anggota dari populasi yang lebih besar untuk mewakili populasi tersebut. Tujuan utama dari sampling adalah untuk mengumpulkan data yang cukup representatif sehingga Anda dapat membuat kesimpulan atau generalisasi tentang seluruh populasi berdasarkan data sampel yang telah dikumpulkan. Baik, next. Ada tujuan sampling. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, generalisabilitas. Bisa dibaca ya teman-teman pengertiannya. Baik, next. Apa saja jenis-jenis teknik sampling? Teknik sampling ada dua, ada simple random sampling atau SRS. Yang kedua, stratified sampling atau sampling berstrata. Dalam simple random sampling, setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Ini berarti setiap elemen memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Dan stratified sampling, dalam stratified sampling, populasi dibagi menjadi subpopulasi atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan. Dan pengertian yang lainnya bisa dibaca di PowerPoint. Oke, next. Oh, ada lanjutannya guys. Ternyata yang ketiga ada cluster sampling, sampling cluster. Yang keempat, systematic sampling atau sampling sistematis. Dalam cluster sampling, populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok cluster. Beberapa cluster dipilih secara acak dan seluruh anggota dalam cluster tersebut diambil sebagai sampel. Dan dalam systematic sampling, sampel dipilih dengan menciptakan pola sistematis. Misalnya setiap ke-10 elemen dari populasi dapat dipilih sebagai sampel. Dan pengertian yang lainnya bisa dibaca di dalam slide tersebut ya teman-teman. Oke, next. Next. Oh, ada lanjutan tonton, ada 5 ke 6. Yang kelima, convenience sampling atau sampling berkenan. Dalam convenience sampling, sampel dipilih berdasarkan kenyamanan atau aksesibilitas. Ini sering digunakan untuk penelitian yang lebih cepat dan lebih murah. Dan ada rentan terhadap bias karena tidak selalu mewakili populasi dengan baik. Ada purposive sampling, sampling berkeperluan. Dalam
Purposive sampling, sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan pemahaman peneliti. Sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan studi kasus. Kesalahan sampling. Yang pertama, kesalahan sampling acak atau random sampling error. Ini adalah variasi acak yang muncul karena pengambilan sampel. Variasi ini adalah bagian wajar dari proses sampling dan dapat diukur dengan margin of error. Kesalahan sampling non-acak, non-random sampling error. Kesalahan ini muncul karena penggunaan teknik sampling non-acak yang mungkin tidak mewakili populasi dengan baik. Ini dapat mengarah pada bias dalam hasil penelitian. Baik, next. Contoh soalnya. Anda ingin mengumpulkan data tentang tingkat kepuasan pelanggan di restoran cepat saji tertentu di kota Anda. Populasi pelanggan restoran ini dalam satu hari adalah 500 orang. Bagaimana Anda melakukan simple random sampling dengan sampel 50 pelanggan? Baik, teman-teman di rumah bisa mengerjakan ini ya, dan bisa dipahami lagi soalnya seperti yang di video di slide ini. Nah, ini ada pembahasannya. Langkah 1, menentukan ukuran sampel N sama dengan 50. Langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan seterusnya bisa dibaca ya teman-teman. Kesimpulannya seperti ini. Kalian bisa baca juga. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.